Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Jumpa lagi dengan Pak Nuris di channel kesayangan kita, Smart Host Channel Berbagi Wawasan. Pada kesempatan kali ini, Pak Nuris akan membahas tentang materi tema 4 kelas 6 bagian subtema 1. Di dalam subtema 1 ini ada beberapa muatan pelajaran, yaitu ada PKN tentang keberagaman, kemudian ada bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, ada IPA tentang pembangkit listrik, ada IPS tentang modernisasi, dan juga SBDP tentang reklame. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga pembelajaran kali ini bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat, barokah manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Yang pertama yaitu materi PKN. Di dalam subtema 1 ini PKN kita membahas tentang keberagaman sosial dan budaya. Ada berbagai bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia, yaitu ada keragaman suku bangsa, kemudian ada keberagaman bahasa, keragaman rumah adat, ada juga keragaman pakaian adat, ada keragaman ekonomi. Contoh keragaman suku bangsa, yaitu yang pertama ada suku Bali yang ada di Pulau Bali, kemudian ada suku Jawa yang ada di Pulau Jawa, yang ketiga yaitu suku Melayu dari Pulau Sumatera, kemudian ada suku Betawi dari Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa ini ada Betawi, ada suku Jawa, ada juga suku Tengger ya, nanti yang ada di Jawa Timur. Tidak semuanya dituliskan di sini. Kemudian yang kelima ada suku Madura dari Pulau Madura, suku Minangkabau dari Pulau Sumatera, kemudian ada suku Bugis dari Pulau Sulawesi, dan juga suku Dayak dari Pulau Kalimantan. Masih banyak suku-suku yang lain di Indonesia ini yang merupakan keragaman suku bangsa. Di dalam keragaman merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus menganggap keragaman itu sebagai kekayaan bangsa, kekayaan budaya. Jangan menganggap keragaman ini sebagai perbedaan. Sehingga ketika kita menganggapnya sebagai perbedaan, maka kita tidak akan pernah bersatu. Kemudian mengenai suku bangsa ini, dari manakah suku kalian? Termasuk suku apa kalian? Kita bisa melihatnya di daerah kita masing-masing. Seperti saya ada di Pulau Jawa bagian Jawa Timur, maka saya termasuk suku Jawa ya. Jawa Timur biasanya sukunya suku Tengger ya. Kita lanjutkan tentang keberagaman bahasa. Di dalam negara Indonesia ini terdapat banyak sekali bahasa, tetapi kita mempunyai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke. Kita juga mempunyai bahasa yang bermacam-macam. Yang pertama ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa biasa digunakan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian ada bahasa Sunda yang biasa digunakan oleh orang Jawa Barat. Kemudian ada bahasa Madura oleh orang Madura. Kemudian ada bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Kemudian ada bahasa Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Ada juga bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat. Dari berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia tidak saya tulis di sini semuanya, tetapi kita mempunyai bahasa nasional atau bahasa pemersatu bangsa kita, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kita lanjutkan tentang keragaman rumah adat. Di Indonesia ini selain suku bangsa, selain bahasa, selain agama, masih ada juga keragaman yang lain. Contohnya keragaman rumah adat. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai berbagai macam bentuk rumah adat. Seperti yang pertama yaitu rumah Hanoi yang berasal dari Papua. Kemudian ada rumah Panjang yang berasal dari Kalimantan Barat, ya modelnya berbeda ya. Yang Hanoi seperti jamur seperti ini, ada rumah Panjang modelnya seperti pada gambar. Kemudian ada rumah panggung Kajang Leko yang berasal dari Jambi,
ada juga rumah joglo Situbondo yang berasal dari Jawa Timur. Kemudian ada rumah tongkonan. Rumah tongkonan ini berasal dari Sulawesi Selatan ya, bentuknya seperti tanduk hewan ini ya, atapnya. Kemudian juga ada rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Ada rumah joglo dari Jawa Tengah ya, ini Jawa Tengah dan Jawa Timur ini namanya sama-sama rumah joglo tapi bentuknya berbeda ya. Ini rumah joglo Situbondo, yang ini rumah joglo Jawa Tengah. Kemudian ada rumah Kasepuan Cirebon yang berasal dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi rumah-rumah adat yang lain di Indonesia ini. Kemudian rumah adat mana yang kamu tempati? Kalau saya itu karena tinggal di Jawa Timur, rumah adat di daerah saya yaitu rumah joglo Situbondo yang seperti ini. Kemudian contoh keragaman ekonomi. Di ekonomi pun juga beragam di Indonesia ya. Yang mempengaruhi keberagaman ekonomi, yang pertama yaitu keragaman jenis pekerjaan. Itu ada yang sebagai polisi, ada yang sebagai petani, ada yang menjadi dokter, ada yang sebagai karyawan, ada juga yang menjadi pengusaha, dan lain-lain masih banyak lagi. Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, sehingga negara Indonesia disebut dengan negara agraris. Jadi kenapa disebut agraris? Karena sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Dan yang mempengaruhi pekerjaan ini adalah tempat tinggal mereka. Kebanyakan orang yang tinggal di daerah pantai itu bekerja sebagai nelayan, pengusaha tambak ikan, kemudian petani garam, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks atau bacaan yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun dengan prinsip sebab akibat atau dengan mengandung aspek kata tanya mengapa dan bagaimana. Jadi di dalam teks eksplanasi itu pasti ada jawaban yang berkaitan tentang mengapa dan bagaimana. Teks eksplanasi tersusun atas 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan umum yang isinya tentang pembukaan atau pengenalan bacaan, kemudian deretan penjelas atau isinya, dan interpretasi sebagai kesimpulan atau penutupnya. Bagian teks eksplanasi. Bagian teks eksplanasi tadi sudah disinggung di depan. Yang pertama yaitu tentang pernyataan umum. Apa isinya pernyataan umum? Berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibahas di dalam teks atau bacaannya. Jadi sebelum diberikan isi dari teks eksplanasi itu harus ada pernyataan umumnya. Pernyataan ini berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibahas. Kemudian deretan penjelas atau deretan sebab akibat biasanya juga disebut itu. Ada berisi urutan uraian atau penjelasan proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Interpretasi yang ketiga yaitu berisi tentang kesimpulan atau pendapat singkat penulis terhadap topik yang dijelaskan. Ini bisa juga diisi tentang kesimpulan atau gambaran secara keseluruhan dari isi bacaan. Yang selanjutnya tentang contoh teks eksplanasi beserta strukturnya. Jadi ini ada sebuah contoh teks eksplanasi yang berjudul Bencana Alam Gunung Meletus. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstruksi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi atau seisme.
Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang, jadi jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Nah, di sini sengaja saya buat warna yang berbeda-beda. Dari warna yang merah ini merupakan pernyataan umum yang menjelaskan tentang gambaran singkat tentang apa yang akan dibicarakan, seperti penjelasan sebelumnya tadi. Jadi, kita akan membahas tentang gunung meletus, maka kita terangkan dulu gunung meletus itu apa, apa dan bagaimananya harus dijelaskan. Kemudian isinya yaitu tentang gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Ini yang membicarakan tentang bacaan di dalam teks ini, yaitu termasuk deretan penjelas. Kemudian yang terakhir adalah sebagai interpretasi yang berwarna biru ini, isinya tentang kesimpulan dari bacaan yang ada di atasnya. Jadi interpretasi bisa dikatakan sebagai penutupnya. Kita lanjutkan tentang materi IPA, yaitu pembangkit listrik. Dalam subtema 1, tema 4 ini membahas tentang pembangkit listrik. Ada 7 macam pembangkit listrik di Indonesia. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga uap atau disingkat dengan PLTU. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Yang ketiga pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Jadi ada persamaan ini ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga uap itu sama-sama yang diambil adalah uapnya. Jadi kalau PLTU itu diambil uapnya, tetapi perbedaannya dari bahan bakarnya. Kalau PLTU itu bahan bakarnya adalah batu bara, tetapi kalau pembangkit listrik tenaga panas bumi bahan bakarnya dia itu dari panas bumi atau magma. Kemudian pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. PLTD ini biasa kita jumpai di rumah-rumah atau di sekolah-sekolah yang mempunyai genset itu ya. PLTD itu pembangkit listrik tenaga diesel, atau biasa pada yang orang-orang yang punya hajatan itu biasanya menggunakan genset atau PLTD. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya. Tenaga surya ini adalah tenaga panas matahari yang menggunakan panel surya sebagai alat untuk merubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Jadi perlu alat lagi, yaitu namanya panel surya. Kemudian yang keenam yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Tenaga bayu itu adalah tenaga angin. Yang ketujuh yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ini yang sering kita dengar dan sering kita lihat. Kemudian di dalam materi pembangkit listrik, proses pembangkit listrik hingga pendistribusiannya. Ini perlu kita bahas ya, proses pembangkit listrik hingga pendistribusiannya. Yang pertama, tenaga pembangkit listrik memutar kincir atau turbin. Jadi tenaga pembangkit listrik apa? Tergantung ini PLTA atau PLTB atau PLTP atau yang lain-lain. Itu yang tugasnya yaitu memutar kincir atau turbinnya. Kemudian turbin memutar generator yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang kedua, untuk menstabilkan tegangan listrik dari sumber listrik disalurkan ke transformator untuk dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Jadi setelah dari air yang contohnya PLTA ya, PLTA itu dari air memutar kincir atau turbinnya. Kemudian turbin atau kincir itu memutar generator yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi di sini ada alat namanya generator, itu fungsinya ibaratnya seperti dinamo sepeda. Dinamo sepeda itu kan juga merubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi generator itu seperti cara kerjanya seperti dinamo sepeda itu. Yang memutar siapa? Kalau yang dinamo sepeda yang memutar roda sepeda, kalau generator itu yang memutar adalah kincir atau turbinnya itu. Nah, setelah dinaikkan tegangannya hingga 500 kV, kemudian listrik disalurkan ke transformator di gardu induk untuk diturunkan tegangannya menjadi 200 kV. Dan selanjutnya listrik didistribusikan ke transformator di gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt dan siap untuk didistribusikan ke masyarakat. Jadi urutannya dari umpamanya PLTA ya, dari PLTA itu dinaikkan tegangannya hingga 500 kV dengan tujuan untuk apa? Ibaratkan air itu kalau untuk mengalir sejauh-jauhnya maka harus dengan tenaga yang kuat.
Kalau air disalurkan dengan jarak yang jauh dengan tekanan yang kecil, maka nanti sampai di ujungnya pasti akan habis, airnya tidak akan mengalir dengan lancar seperti itu. Kita lanjutkan catatan penting di dalam materi pembangkit listrik ini ya. Yang pertama, komponen penting di dalam pembangkit listrik, baik itu PLTA, PLTB ataupun yang lain, yang pertama pasti ada turbin. Turbin itu fungsinya untuk apa? Atau kincir ya, yang digerakkan oleh tenaga pembangkit listrik. Jadi kincir itu mengambil tenaga, kalau PLTA ya, dari PLTA yang mempunyai energi kinetik, geraknya air itu dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir, dan kemudian ada generator yang berfungsi merubah energi gerak menjadi listrik yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada alat yang ketiga yaitu transformator atau biasa kita sebut dengan trafo, berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Jadi fungsinya trafo atau transformator ini untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan listrik. Kalau di dalam PLTA atau di sumber listrik itu fungsinya untuk menaikkan tadi. Kemudian setelah didistribusikan ke gardu induk atau gardu distribusi, itu fungsi transformatornya untuk menurunkan tegangannya. Yang nomor 2 yaitu penemu PLTA pertama. Ini catatan yang kedua, penemu PLTA pertama kali itu siapa? Yaitu Nikola Tesla. Ini perlu dihafalkan ya, nama Nikola Tesla. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab pemadaman listrik. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ketidaksiapan pembangkit listrik. Yang kedua, gangguan transmisi atau dalam pendistribusian. Yang ketiga, gangguan alam seperti petir, pohon tumbang, ataupun hewan yang menyentuh jaringan listrik sehingga terjadi konslet atau yang lain. Materi yang selanjutnya yaitu tentang IPS, yaitu tentang modernisasi atau globalisasi. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di masa globalisasi. Pertama ada kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Yang kedua ada mengadakan pertemuan ASEAN Skir. Ada juga memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Tentang batik. Batik merupakan seni tradisional yang dibuat secara khusus untuk petinggi keraton pada zaman kerajaan Nusantara. Jadi zaman dahulu batik ini hanya digunakan oleh mereka-mereka yang menjadi petinggi kerajaan atau petinggi keraton yang punya jabatan. Tapi kalau sekarang seiring perkembangannya kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan bahkan sampai mendunia. Bahkan pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Jadi kita patut bangga karena batik Indonesia itu dianggap sebagai warisan budaya dunia. Karena kita orang Indonesia, kita patut bangga. Materi selanjutnya yaitu tentang SBDP, tentang reklame. Reklame berasal dari kata re yang artinya berulang dan klamor yang artinya seruan. Pengertian reklame secara umum adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai secara kontinu. Kontinu itu berulang-ulang, baik melalui media gambar, teks, atau audio. Menurut sifatnya ada dua jenis reklame, yaitu komersial dan non-komersial. Kalau komersial itu yang berkaitan dengan perdagangan atau dengan promo, sedangkan non-komersial berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan perdagangan. Biasanya kalau komersial itu contohnya iklan tentang makanan, tentang sabun, tentang sampo atau yang lain, bersifat untuk menjual. Kemudian kalau yang non komersial itu tidak bersifat untuk menjual, contohnya layanan masyarakat, contoh apa itu 2 anak cukup ya, keluarga berencana, atau himbauan untuk memakai masker dan lain-lain, itu non komersial. Jenis-jenis reklame ada yang contohnya yaitu poster, yang kedua ada iklan, ada plakat,
kemudian baliho, kemudian ada spanduk, kemudian ada selebaran, buklet dan lain-lain. Mungkin di sini tidak tertulis semua ya jenis-jenis reklame itu. Ada yang namanya embalase. Embalase itu apa? Embalase itu reklame yang sekaligus menjadi kemasan sebuah produk. Contohnya kemasan odol atau kemasan mie goreng atau apa yang lain, itu menjadi iklan sekaligus sebagai pembungkus produk makanan atau yang lainnya itu. Contohnya di sini ada poster pakai masker harus benar ya, contohnya juga seperti ini, up to 50% diskon. Jadi makanan ini dijual sampai 50% diskonnya. Kemudian ada lagi harap senang ada ujian. Ini juga apa itu, reklame yang lucu-lucu seperti ini juga termasuk reklame ya. Harap senang ada ujian, Anda memasuki kawasan tanpa sinyal, maksudnya tidak boleh pakai HP, mungkin seperti itu. Ciri-ciri reklame yang baik. Yang pertama yaitu reklame dibuat menarik sehingga pembaca mau mengikuti anjuran atau mau membeli barang yang ditawarkan. Jadi kalau mengikuti anjuran ini lebih yang iklan atau reklame yang non komersial. Mau membeli barang yang ditawarkan ini termasuk maksudnya pada iklan yang komersial. Kemudian slogan yang jelas dan mudah dihafal atau dimengerti. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa persuasif atau yang bersifat mengajak atau menganjurkan. Yang keempat yaitu disertai gambar yang menarik dan juga ukuran huruf yang sesuai. Di gambarnya dibuat menarik seperti ini ya. Tong sampah dia punya tangan, jadi nanti ketika ada orang yang membuang sampah kasih dengan jempol. Dan tata letak gambar, tulisan dan perpaduan warna yang sesuai. Nah, ini contoh sebagai contoh saja nih ya, seperti ini. Mungkin itu materi yang disampaikan pada tema 4 kelas 6 subtema 1. Mau mendengar dan belajar membuat seseorang terpelajar, mau berbagi dapat membuat seseorang makin lebih baik lagi dan membuat orang lain termotivasi. Kita harus senang untuk berbagi ilmu. Seperti jika kalian menganggap video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan kalian share video ini ke teman-teman kalian agar kita semua bisa saling berbagi. Mungkin itu dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.